Ini rumah kontrakan saya, Pak. Ya. Nah, Sobat Gembul, sekarang saya sudah berada di tempatnya Mas Kisno berproduksi. Ini rumah produksinya, kita langsung masuk ke dapur. Yuk. Ini lihat dapurnya Mas Kisno, tadi kita ikutin dari pasar, kemudian menggiling daging menjadi sebuah adonan dan diproduksi selanjutnya ke sini ya Mas? Iya. Ini adonannya yang tadi digiling, adonan ini kemudian dibikin bulat-bulat, Bulat-bulat. langsung dicelupin di air panas. Air hangat. Air hangat ya? Iya. Jadi hasilnya setelah jadi ini seperti ini? Iya, benar, Pak. Udah jadi, sudah jadi, selanjutnya diapain? Yang anginin sama kipas, Pak. Ada kipas angin, jadi supaya nggak lengket. Nggak lengket. Nanti habis itu dingin udah langsung siap dibawa. Jualan. Sambalnya mana Mas? Di lomboknya ini, Pak. Ini buat campur sambal. ini, Pak. Campur. Ini buat satu hari ini segini? Iya, kadang kurang itu, Pak. Buat dimasak lagi, Pak. Dimasak lagi? Nah, ini dia pentol yang sudah matang dan siap didistribusikan. Oke. Ini sudah sebagian tadi udah jalan. Udah jalan. Kloter keduanya, Pak. Ini kloter kedua. Iya. Sekarang masih jam 8 lewat, sudah sebagian udah jalan. Ini Iya. masih, dan Mas Kisno sampai jam 12 masih produksi terus. Masih. Jadi ini matang jalan ya. Ini seperti itu, Pak. ada dua jenis ya. Ini yang kecil, pentol kecil. Ini pentol. Pentol besar, ada isi dagingnya. Ini harga 500 per perak. biji. Itu yang itu 2000 Ini yang 2000 ya. Iya. Nah, kalau dalam satu hari Mas Kisno itu jualan mampu berapa butir? Itu paling 10.000 butir, Pak. Paling Iya, Pak. paling katanya. Iya. 10.000 butir. Iya. Wow. Soalnya ini kerjanya aja jam 6 sampai jam 12. Ini mau dibawa kemana Mas? Ini mau taruh di gerobak, Pak. Iya. Ini naruh pentol ke gerobaknya, Pak. Buat jual. Iya. Jadi pentol ini dijualnya pakai gerobak seperti ini semua atau Ada yang pakai motor, Terus? kelilingan. Yang pakai gerobak ini pada mangkal semua, Pak. ada berapa yang keliling? Yang keliling ada 4, Pak. Pakai motor nanti? Pakai motor. Nah, ini satu gerobak ini jualan berapa banyak? Kalau yang kecil itu 2000 biji, kalau yang besar 300 biji. Nanti ada stoknya kan di dalam sini, Pak. Oh. Kalau ini udah habis nanti stoknya keluarin. Ini udah mau berangkat? Iya. Ini apa nih Mas? Capek. Ini sambelnya, oke. Beli 5.000 aku. Sing gede loro. Ini harga 5.000, yang besar 2.000-an, yang kecil 500-an. Saus, kecap, terus sambelnya dikit aja. Udah gitu. Beli 5.000 ya. Ya, ini saya beli pentolnya harga 5.000, dapat yang besar 2, yang kecil 2. Buat sarapan pagi pakai pentol, dan sekaligus saya mau mencicipi untuk pertama kalinya makan pentol ini ya. Nah, ini Masnya pagi-pagi udah mulai siap untuk berjualan ke pangkalannya ya Mas ya. Semoga laris manis ya Mas. Ya. Nah, ini tadi pentol yang sudah saya beli, saya mau mencicipi ya. Jadi seperti saya zaman kecil nih. Nah, cara makannya nggak pakai piring, pakai plastik aja. Biasanya dilubangin langsung dikenyot. Nah, ini buka nih. Ini sudah ada kuahnya, pakai sambal pedas kayak ini. Ini rasanya enak kok, padahal 500-an ya. Ini aku pikir rasanya mendekati bakso nih. Rasa bakso, dagingnya daging ayam,
Tapi bedanya dengan bakso ini agak lebih kenyal sedikit karena bahannya tadi pakai aci ya. Kuahnya sambil diseruput nih. Jadi kuahnya itu ada manis dari kecap, ada asam saus, sama pedes sambelnya tadi. Cabenya lumayan pedes nih. Padahal saya mintanya cuma dikit, berarti kalau yang suka pedes seneng nih. Nah ini tadi yang kecil, yang 500-an, kalau yang ini yang besar, yang harganya 2000-an. Di dalamnya katanya ada isi dagingnya. Ini lebih enak nih karena masih ada daging cincangnya di dalam. Ini cukup mengenyangkan ya, karena aci itu ya karbohidrat ya. Jadi makan ini udah kenyang juga kayak makan nasi. Bedanya dengan bakso, kalau bakso pakai kuah ya, kuah kaldu, ini nggak pakai kuah kaldu. Terakhir nih, tinggal satu. Ini lihat, kalau yang besar ada daging cincang ayamnya nih, jadi lebih terasa dagingnya. Habis, nggak perlu sarapan pagi pakai nasi, udah kenyang. Makan 4 biji pentol, nikmat juga, rasanya enak. Kalau ke Purwokerto, coba cari pentol deg-degan. Karena kata Mas Kisno itu ada sekitar 12 gerai pinggir jalan, ada juga yang keliling. Pembelinya malah banyak, juga orang pulang kerja dan mahasiswa. Nah ini beberapa partnernya Mas Kisno itu yang membeli pentol dari Mas Kisno, kemudian mereka menjual sendiri. Pagi-pagi mereka ini sudah pada datang nih. Pak, ikut jualan pentol Pak. Bapak beli ke Mas Kisno. Oke, Pak. Wih, udah rame ya. Yang utama Mas Kisno itu punya anak buah berapa orang yang jualan, yang punya sendiri? Oh, kalau punya sendiri paling 5 orang. 5 gerobak berarti? 5 gerobak. Dengan sistem di gaji presentasi. atau? Oh, presentasi. Tiap hari pasti gajian terus. Oh, nah ini banyak yang datang ke sini, ini mereka yang ini yang franchise yang beli. Beli terus jual lagi kayak gitu. Dari saya kalau beli 350 perak, jual lagi 500. Nah, gerobaknya sendiri, tapi pakai mereknya pentol deg-degan. Tetap pentol deg-degan. Jadi mereka ini sekarang mau ngambil? Mau ngambil, iya. Ya. Ini tolong aku. Langganan ya? Langganan tetap ini tiap hari, Mbak. Tiap hari? Iya. Rasanya enak. Rasanya enak? Mas, sering jajan di sini? Sering. Ya kadang 2 hari sekali sih Pak. Kadang sih mampir pulang kerja mampir sini. Makan siang atau buat cemilan atau gimana? Buat cemilan. Ya enak sih Mas, ada dagingnya. Ini terasa gitu ya? Iya. Sambal bumbunya Pedas lumayan enak ya. makasih ya Mas. Ya sama-sama Mas. Ini saya tadi lihat Masnya pakai mobil beli pentol. Ternyata pelanggannya berbagai kalangan. Bermobil pun juga jajan di sini. Bahkan katanya jauh-jauh dari mana Mas? Dari Watu Mas. Dari Watu Mas. Watu Mas. Watu Mas itu lumayan jauh ya? 15-20 menitan. Timbangnya berapa kilo? Sengaja ke sini Sengaja. buat beli ini. Iya. Luar biasa. Berarti memang pelanggan setia ya. Iya. Beli berapa Mas? Ini beli 5.000 aja Mas. Udah banyak banget ini. 5.000 banyak banget. Iya, udah kenyang. Apa yang disuka dari pentol ini Mas ini?
Rasanya itu loh mas, gurih-gurih nyoy. Gurih-gurih nyoy, terus apa namanya, beda dari yang lain. Dagingnya itu terasa, bumbunya, sambalnya itu nendang gitu loh. Sambalnya itu nendang, jadi di mulut itu kerasa gitu. Jadi sering ketendang ya mas? Iya. Mari mas. Mas, ya. Ya. Kalau lagi rame, Ibu omsetnya sehari bisa sampai dapat berapa, Bu? Sampai 2 juta. 2 juta? 2 juta sampai 2.500.000. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Nah, kalau pembelinya di sini Iya, mampir orang gitu ya? lewat umum, pembelinya umum. Banyak kan anak muda. Gimana bro jualannya? Ya lumayan, nggak nyampe maghrib habis. Tinggal berapa mas? Udah ada separuh? Ada lebih malah. Separuh lebih? Iya. Wih, laris ya. Ini satu lagi gerobaknya punya Mas Kisno. Ini tempatnya di depan kampus. Jadi pelanggannya kebanyakan Anak kampus. anak kampus, Iya, mahasiswa ya. Mahasiswa. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, UMP. Laris nggak di sini? Alhamdulillah laris banget. Mas Hendy, kalau lagi rame ya pada kondisi normal gitu ya, paling rame dalam satu hari bisa tembus berapa? Itu bawahnya 4.500 biji. 4.500 biji. Ya udah termasuk sama yang besar. Hah? Omsetnya sekitar 2.250.000 satu hari. Satu hari. Ya, satu hari. Luar biasa banget. Jualannya sederhana, cuman di gerobak. Masnya nunggu dari jam berapa sampai jam berapa Dari jualan? jam 8 sampai jam 8 malam. Sampai malam juga. Iya, soalnya pada kos, pada keluar nyari makan nyemil Oke. gitu. Mas mau nyobain pentolnya lagi gak? Boleh, boleh. Ya. Lumayan buat makan sore nih, jajan sore. Makan Langsung gini aja. Ya, langsung dimakan. Saya langsung makan ya. Nih, jadi kalau mahasiswa yang mau ngirit gitu ya, mau Iya. hemat ya, bisa jajan-jajan seperti ini gitu. Iya. Murah, bikin kenyang. Tidak perlu mangkok, tidak perlu sendok. Iya. Saya makan dulu ya. Ya. Ini hujan-hujan, ini diambil di sini diangetin. Jadi ketika kita beli ini hangat, enak banget. Bumbunya gurih Terasa. dan dagingnya Iya. terasa banget. Dagingnya juga banyak ya. Banyak, lebih banyak daripada acinya. Dagingnya lebih banyak dari acinya. Harganya juga murah ya. Saya tertarik untuk mengangkat sosok atau profilnya Mas Kisno ini karena menurut saya kisahnya itu inspiratif. Mas Kisno sendiri itu mulai kerja keluar dari rumah itu masih umur berapa? 15, Pak. 15 tahun dia sudah merantau. Merantau, Pak. Padahal anak Satu. tunggal. Tunggal. Nah, waktu itu memang nggak sekolah sudah. Udah lulus aja doang, Pak. Lulus SD? Iya, SD Wah. doang. Saya ibaratnya ya kasihan orang tua, Pak. Oh. Banyak juru makan tani. Iya. Saya mau melanjutkan SMP itu saya lebih baik kerja aja lah, Pak. Saya nggak tahu nantinya jadi apa, nggak tahu. Jadi Mas Kisno ini dengan pengalaman hidupnya, dengan semangat hidupnya, Iya. kemauan, kemudian dia punya cita-cita juga Iya. gitu ya. Iya. Ternyata bisa gitu. Bisa. Luar biasa. Iya. Dan rumahnya juga di mana, Mas? Rumah saya di Gunung, Pak, Banjarkara, tapi saya tinggal di kecamatannya Kalibening. Desa saya Asinan. Itu di daerah pegunungan ya. pegunungan, Pak. Kemudian merantau ke kota Banjarnegara, ke Iya. Purbalingga, Purbalingga, Kebumen, Kebumen, Banyumas, Banyumas, sampai di Purwokerto. baru terakhirnya di Purwokerto. Nah, di Purwokerto ini mulai lebih mandiri. Iya, Ya, benar, Pak. sampai akhirnya sekarang punya berapa gerobak? Yang sendiri ini punya 5, Pak. Yang franchise itu ada 7. Jadi Iya. total ada 12. 12. Nah, dari 12 itu, ketika kondisi normal ya, boleh tahu pentolnya habis berapa, omset berapa, Kalau hari normal itu minimal 50 kilo. jadi berapa butir pentol? Paling 10.000, Pak. Kalau omset itu satu harinya ya sekitar 4, 5 gitu, Pak. Nah, 5 juta, 4 juta. 5 juta, 4 juta. Iya. Keuntungan bisa sampai berapa? Ya minimal 1 juta lah, Pak. Per hari itu udah bersih, Pak. 1 bulan, kalikan 30.
Ya. 30 juta dari gerobak jualan pentol. Iya. Nah, pasti yang pada kerja kantoran pada mikir nih. Nah, orang lihatnya suksesnya. Iya. Tapi pasti ada kerikil-kerikil, ada jatuh bangunnya Banyak, segala macam banyak, lah. Pak. Atau mungkin susahnya, misalnya Iya. baru mengawali itu nggak laku-laku. Ya, di sini kita jadi di sini nyampe 5 bulan, Pak. Pertama, ibanya kita udah bikin dagangan, belum laku-laku, orang pada bilang, ini pentol makanan apa gitu, Pak. Nyampe saya bikin adonan, terus saya muter-muter, nggak ada yang beli, Pak. Paling satu hari dapat 20.000, 30.000 gitu, Pak. Sampai berapa Ini lama? 1 minggu, Pak, hampir 1 minggu. 1 minggu? Nah, tapi prinsip saya nggak putus asa sih, Pak. Oh. Tetap saya semangat. Alhamdulillah orang-orang udah pada tahu, kadang mungkin ya karena rasanya enak gitu Iya. kan. Terus saya bisa tempatin di sini gitu. Terus saya sama sendirian, terus sama orang buat, ya ada temannya, terus ayo ikut saya aja gitu kan, bantuin. Akhirnya saya bisa cabang-cabang. Nanti saya bikin lagi, nanti saya cari orang lagi, saya sana lagi ya gitu, Pak. Terus nyampe 7 titik ini alhamdulillah, Pak, Iya. udah pada makal semua. Terus ada yang prances sama saya gitu kan, ada yang bawa dagangan saya terus gak balik lagi, ada, Pak. Nyampe saya kan bingung, ini buat modal kok gitu kan. Kalau saya orangnya percaya, Mas saya mau bawa dagangan, oke, saya selalu siap. Ada 5 orang, Pak. Gitu nggak kembali lagi, Pak. Kita udah bawain pentol banyak gitu, nggak kembali. Ini luar biasa, Mas Kisno. Ya, kisahnya menurut saya bisa menginspirasi teman-teman, sobat gembul gitu ya. Ya, Mas Kisno walaupun dari kampung, dari pegunungan, lulusan SD, tapi gigih, semangat, pantang menyerah, kerja keras, punya kemauan yang kuat, punya cita-cita yang kuat, ternyata bisa. Dan umurnya masih muda, 25 tahun. Yang penting selalu semangat lah, Pak. Pantang menyerah lah, Pak. Dimanapun kita hidup, yang penting kita benar, Pak. Pasti insya Allah lah, Allah menunjukkan jalan dan pada kita. Yang penting doa restu ibu, orang tua, itu paling penting, Pak, bagi saya. Oke, obrol-obrol kita dengan Mas Kisno cukup sampai di sini. Kisah Mas Kisno ini semoga kita bisa memetik hikmah, mengambil inspirasinya. Ya, ya. Semoga Mas Kisno juga ke depan bisa semakin maju Amin. usahanya dan berkah ya, Mas. Amin, ya, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa, Mas. Ya. Takut gembul, lebih takut lapar. Makan terus. Sampai tua. Makasih, Mas. Ya, oke, Pak. Hmm.